Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar lagi Tuhan tentang kehidupan ini, tentang penderitaan yang kami alami, yang akan membuat kami menjadi kuat dan militan di hadapan Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Penderitaan bukan kutukan. Kita akan buka dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita buka lagi dari Filipi 1 ayat 27 sampai 29. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Injil, tanpa digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sangat jelas dari firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam Roma maupun di Filipi, bahwa hidup kita itu harus berpadanan dengan Kristus. Jadi kalau kita melihat bahwa penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan kita. Karena Kristus pun bukan saja datang dengan mujizat-mujizatnya, tetapi juga dia memberikan contoh dengan penderitaannya. Bahkan dia sampai taat mati di kayu salib. Makanya dikatakan dalam Filipi tadi, ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadangan dengan Injil Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Banyak orang yang mengatakan bahwa penderitaan itu identik dengan kutukan. Hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan. Penderitaan itu bukan kutukan. Kita bisa lihat sangat jelas di dalam Roma 5 ataupun di dalam Yohanes 9, maksud saya, ayat 2 sampai 3. Di mana kejadian Yesus, pada waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-murid bertanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya kerajaan atau pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Jadi jelas, penderitaan bukan kutukan. Penderitaan bagi orang percaya haruslah diterima oleh setiap orang percaya sebagai panggilan dari Allah. Yesus sendiri berkata, barang siapa hendak mengikut dia, wajib memikul salib yang identik dengan penderitaan. Penderitaan bagian dari proses iman itu sendiri. Sekali lagi tadi yang kita baca dari Filipi 1. Jadi hendaklah kita berjuang untuk iman tanpa digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan yang datangnya dari Allah. Penderitaan itu bisa mendatangkan keselamatan bagi kita. Mengapa? Karena disitulah proses iman itu bertumbuh. Disitulah proses iman itu berkembang dan menjadi militan di hadapan Allah. Kita bisa lihat. Yusuf waktu dibuang atau dijual 12 tahun. Tetapi dia timbul, bertumbuh dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Sehingga dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Walaupun dia sudah difitnah oleh kepala penjara,
Dia keluar dengan hati yang besar, dengan yang beriman. Itulah proses iman yang terjadi dengan Yusuf. Bagaimana dengan Daud? Daud juga, kalau kita bertanya di mana momen-momen Daud boleh bertemu dengan Allah dengan intim, yaitu pada waktu dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia berpindah dan bersembunyi dari gua ke gua. Disitulah dia keluar tulisan-tulisan Mazmurnya yang begitu indah tentang hubungannya dengan pengharapannya kepada Allah. Kita bisa lihat dalam penderitaan dia. Dia diuji menjadi emas. Yohanes, waktu dia dibuang ke Pulau Patmos, disitulah dia boleh bertemu dengan Allah. Allah menghibur dia. Paulus, Paulus pada waktu dia hendak menghancurkan Tuhan, menghancurkan orang-orang Kristen, dia dibutakan matanya, dan pada waktu dia buta itulah, dalam kegelapan itulah, momen terjadi titik di pada waktu itulah dia diselamatkan oleh Tuhan. Jadi boleh dikatakan momen kemuliaan terjadi pada waktu mereka bukan mendapatkan kesuksesan, tapi pada waktu terjadi di titik gelap mereka. Disitulah perjuangan iman itu menghasilkan kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan iman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi penderitaan itu bagian dari proses iman itu sendiri. Jadi, jika kita mengalami penderitaan, apapun penderitaan kita saat ini, Bapak Ibu, ingatlah, engkau sedang diproses Allah. Taat dan setialah. Ingatlah bahwa Dia, Allah, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Firman Tuhan pada pagi hari ini ditutup dari Roma 5. Roma 5 ayat 3 sampai 5 yang mengatakan, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan, dan ketabahan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas singkapan firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa penderitaan yang kami alami dalam hidup ini, baik sakit, penyakit, keadaan ekonomi, atau apapun juga itulah adalah bagian yang kami harus terima. Dan kami percaya kami diproses di sana, Tuhan. Dan Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan akhirnya kami akan menang bersama-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa atas singkapan firman-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Kami mau taat Tuhan di jalan, memikul salib-Mu, dan kami percaya Engkau ada di depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan kita. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.